Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan materi PSI yang telah dipresentasikan oleh Pak Supriyadi yang berjudul Siklus Hidup Sistem. General System Life Cycle atau GSLC merupakan fase-fase utama general yang terjadi pada semua sistem, baik sistem biologis, fisika, sosial, ataupun sistem lainnya. Adapun fase-fase tersebut terbagi dalam 4 fase, ada development, growth, maturity, deterioration. Informasi sistem life cycle ISLC merupakan fase-fase utama general yang terjadi pada sistem informasi. Adapun fase-fase tersebut terbagi dalam 4 fase, ada sistem development, implementation, operasi, dan obsolescence. Sistem development life cycle yaitu berfungsi untuk menggambarkan tahapan-tahapan utama dan langkah-langkah dari setiap tahapan yang secara garis besar terbagi dalam 3 bagian. 3 kegiatan, ada analisis, desain, dan implementation. Analisis digunakan oleh analis sistem untuk membuat keputusan apabila sistem saat ini mempunyai masalah atau sudah tidak berfungsi secara baik, dan hasil analisisnya digunakan sebagai dasar untuk memperbaiki sistem. Mengetahui ruang lingkup pekerjaannya yang akan ditanganinya, memahami sistem yang sedang berjalan saat ini, mengidentifikasi masalah dan mencari solusinya. Desain dalam tahap perencanaan atau desain memiliki tujuan, yaitu mendesain sistem baru yang dapat menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi perusahaan yang diperoleh dari pemilihan alternatif sistem yang terbaik. Implementation memiliki beberapa tujuan, melakukan kegiatan spesifikasi, rancangan logika ke dalam kegiatan yang sebenarnya dari sistem informasi yang akan dibangunnya atau dikembangkannya, mengimplementasikan sistem yang baru, serta menjamin bahwa sistem yang baru dapat berjalan secara optimal. Deteksi masalah sistem atau detection of system problems. Permasalahan sistem. Semua sistem informasi akan mempunyai masalah, tanpa memperdulikannya seberapa baiknya sistem tersebut didesain. Ada hal yang menyebabkan sistem informasi mempunyai masalah, ada waktu, lingkungan sistem yang berubah, serta perubahan prosedur operasional. Masalah sistem informasi berhubungan dengan karakteristik informasi, yaitu ada relevansi, keakuratan, kelengkapan, kebenaran, ketepatan waktu, ekonomi, biaya, efisiensi, dapat dipercaya, kegunaan, dan serta relevansi. Ada gejala dari informasi yang tidak lagi relevan, antara lain banyak laporan yang isinya terlalu panjang, laporan tidak digunakan oleh pihak yang menerimanya, permintaan informasi tidak tersedia dalam sistem informasi sebagai laporan yang tersedia tetapi tidak diminta atau dibutuhkan, serta bertumbuhnya keluhan-keluhan pemakai ketika laporan tidak diproduksi dan disebarluaskan. Yang pertama ada kelengkapan. Data tidak hanya dimasukkan secara benar tetapi juga harus lengkap. Apabila sebuah sistem informasi memiliki 95% keakuratan data, tetapi hanya 80% dari kebutuhan informasi, maka sistem akan tidak efektif. Berikut beberapa gejala ketidaklengkapan. Sebagian data dikembalikan ke pemakai karena sumber dokumennya atau isian formulirnya tidak lengkap. Pengawas data menunjukkan sebuah atau lebih dari isian field yang tidak diisi karena kesengajaan atau ketidaksengajaan. Bagian pemasukan data menelpon ke pemakai untuk mengklarifikasikan data dari sumber-sumber dokumennya. Yang kedua ada kebenaran. Kebenaran biasanya dipikir sebagai keakuratan. Semua data dari field harus dimasukkan secara benar. Ada gejala dari ketidakbenaran, antara lain total kesalahan transaksi mengalami kenaikan dibandingkan kualitasnya. Permintaan untuk perubahan program mengalami kenaikan, masalah yang terjadi setelah akhir kerja normal mengalami kenaikan, serta jumlah kesalahan kritis mengalami kenaikan. Keamanan atau security. Seringkali informasi dikirimkan ke setiap orang yang membutuhkannya. Pengawasan keamanan adalah struktur pengecekan untuk memutuskan jika informasi yang sensitif ditujukan kepada pemakai yang tidak sah. Ketetapan waktu atau timelines. Ada gejala yang menunjukkan masalah ketetapan waktu. Keluaran sistem informasi mengalami penurunan. Ada track
tepat adalah tingkat proses transaksi sampai akhir waktu yang bebas kesalahan. Tumpukan pemasukan data mengalami kenaikan. Sebuah tumpukan pemasukan data terjadi ketika data transaksi tidak langsung dimasukkan pada saat itu, ditunda atau tertunda. Keluhan tentang lambatnya sistem membuat laporan mengalami kenaikan. Waktu yang dibutuhkan untuk memperbaiki kesalahan program mengalami kenaikan, serta banyaknya keluhan dari pemakai tentang kesulitan dalam menghubungi staf pemeliharaan program dan staf operasinya. Ekonomi. Biaya sistem ekonomi akan mengalami kenaikan sesuai dengan berjalannya waktu. Meskipun ada beberapa biaya yang mengalami penurunan dan sebagian akan naik, banyak hal yang menunjukkan kenaikan biaya seperti konsultan, pemeliharaan hardware dan program, dan sebagainya. Banyak organisasi merekrut konsultan sebagai programmer atau analisis selama proyek. Untuk jangka pendek secara drastis akan menaikkan biaya tenaga kerja, tetapi untuk jangka panjang mengurangi biaya karena mempertimbangkan keuntungan sistem informasi yang didapat. Efisiensi. Berapa banyak produksi meningkat karena tambahan unit sumber daya dalam proses produksinya. Ada beberapa rasio yang dapat dihitung dan dianalisa, antara lain keluaran atau nilai uang, keluaran atau waktu untuk memasukkan data, transaksi tanpa kesalahan atau waktu, kesalahan yang dibetulkan atau nilai uang, perubahan program atau jumlah programmer, serta biaya kertas atau transaksi. Dapat dipercaya. Sebuah indikator penting dari sistem informasi yang ada dengan memperhatikan masalah reliabilitasnya. Ada gejala tentang masalah reliabilitas. Komputer downtime, yaitu sistem informasi bekerja dengan baik ketika komputernya bagus, kemudian komputer mengalami penurunan. Banyaknya karyawan mengalami pergantian atau turnover, yaitu tingkat rata-rata karyawan bekerja dengan baik keluar dan karyawan baru di training. Waktu perbaikan kesalahan program, yaitu pemakai tidak dapat memperkirakan berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk memperbaiki sebuah kesalahan informasi. Kemungkinan 1 jam atau dalam 4 minggu. Biaya, yaitu tingginya varian rata-rata biaya setiap bulannya, tumpukan transaksi, jumlah transaksi yang tertunda atau ditolak, serta rata-rata kesalahan yang tidak dapat diprediksi sehingga perlu menguranginya. Kegunaan. Tidak ada hal yang lebih baik dari sebuah sistem yang dirancang sesuai dengan kriteria. Jika sistem sulit digunakan, artinya ada masalah dalam sistem. Beberapa gejala yang menunjukkan sedikit kegunaan sistem: lamanya waktu pelatihan bagi pemakai pemula, tingginya rata-rata kesalahan yang terjadi, naiknya keluhan pemakai, naiknya kemangkiran dari sebagian pemakai komputer. Ada juga informasi sistem backlog. Tumpukan dimasukkan data adalah sebuah kondisi di mana transaksi yang datang tidak langsung dimasukkan ke rekod pada awal hari kerja berikutnya. Tujuan utama dari sistem informasi bisnis yaitu menyimpan sumber daya, sehingga kegagalan memperbarui sumber daya rekod adalah sebuah masalah sistem yang serius. Sebagai analisis, penting untuk mengetahui apa yang menyebabkan terjadinya tumpukan atau backlogs dalam masalah-masalah yang disebabkan sistem backlogs. Terdapat 5 alasan mengapa sebuah tumpukan masalah sistem informasi dapat terjadi. Ada volume transaksi mengalami kenaikan, penurunan kinerja, pergantian karyawan yang tinggi, sistem downtime, serta transaction variance. Ada beberapa masalah backlogs menyebabkan beberapa kekacauan, menumpuknya rekod-rekod, kenaikan rata-rata kesalahan, kenaikan biaya, serta kenaikan pergantian karyawan. Dan yang ada deteksi sumber masalah sistem informasi, keluhan pemakai, perhatian top manajemen, penunjuk jalan pengawas pemakai, pengawas, serta pengukur kinerja sistem. Dan yang terakhir, laporan awal masalah. Banyaknya catatan atau logs masalah-masalah laporan dapat digunakan oleh sistem analisis untuk studi awal. Ada analisis menyiapkan sebuah laporan awal masalah yang mencakup 4 elemen. Ada source, yaitu dari mana sumber masalah informasi berasal; nature, sebuah deskripsi singkat tentang sumber masalah; detail analisis, pengembangan secara teknis dari masalah atau problem nature; serta recommendation, sejauh mana solusi dari masalah akan dikembangkan.
Baiklah, itu materi yang bisa saya dapat presentasikan kembali. Jika ada kesalahan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.